Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Scare. Oke, di video kali ini gue mau bahas soal gereja-gereja berhantu atau bisa dibilang angker ya di beberapa belahan dunia. Dan sebenarnya gereja ini adalah tempat ibadah di mana orang-orang itu melakukan hal-hal baik ya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi harusnya sih sebenarnya nggak ada hal-hal yang berbau negatif kayak penampakan atau misalnya hantu atau lainnya. Tapi mungkin ini karena stereotip masyarakat ya, karena satu kejadian dan lain hal. Jadi gereja ini dianggap angker. Dan gue pribadi jujur gue belum baca soal informasi-informasi gereja ini. Jadi gue langsung spontan aja bacain buat kalian tentang beberapa gereja yang dianggap angker di beberapa belahan dunia ya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke gereja yang pertama. Oke, yang pertama itu ada Old Rock Church di Texas. Oke, jadi gereja ini merupakan gereja yang tua ya di Texas. Dan kalau dari gambarnya sendiri, si gereja ini tuh dia berdiri sendirian di lahan bangunan yang luas banget dan gak ada bangunan-bangunan lain di sana. Tapi kalau misalnya gue lihat di film-film, memang kayaknya gereja-gereja tuh kayak gitu ya, di luar negeri dia berdiri sendirian kalau yang masuk ke pedesaan. Nah, jadi gereja ini tuh ada di Texas dan dibangun pada tahun 1986. Nah, jadi gereja ini tuh awalnya dibuat untuk berkumpulnya para jemaat, tapi justru sepi pada tahun 1917. Meskipun gereja ini udah sepi, katanya masih ada beberapa penghuni yang tetap meninggali tempat ibadah tersebut. Jadi mungkin karena gereja ini sepi, jadi orang-orang kayak membuat stereotip bahwa gereja ini tuh dihuni sama makhluk-makhluk yang gak kelihatan ya. Nah, penghuni itu tidak lain adalah hantu. Nah, jadi gereja Old Rock Church ini telah dikenal sebagai salah satu gereja paling menyeramkan dan berhantu di dunia. Dan beberapa penduduk juga katanya yang tinggal di gereja itu, yang tinggal di sekitar gereja itu sering mendengar suara mengerikan dari dalam gereja dan juga sering mendengar suara wanita bernyanyi. Oke, yang kedua ada Egg Hill Church di Pennsylvania. Koreksi kalau gue salah. Nah, jadi gereja ini kalau gue lihat dari fotonya itu dia ada di tengah-tengah pepohonan ya. Entah hutan, entah apa, tapi dia kayak rimbun banget di tengah-tengahnya. Dan kalau dari looknya emang agak cukup menyeramkan sih, apalagi kalau malam ya. Nah, jadi gereja ini juga menyimpan cerita menyeramkan dan menakutkan ya katanya. Dan gereja ini dibangun pada abad ke-19. Jadi katanya saat itu diadakan acara kumpul gitu di dalam gereja dan dipimpin oleh seorang pemimpin gereja. Dan di sana ini sang pemimpin gereja ini dia membagikan roti dan juga anggur. Tapi ternyata menurut kabarnya si roti dan anggur yang dibagikan pada para jemaatnya ini udah diracuni. Dan akhirnya nggak lama setelah para jemaatnya ini meminum anggur dan juga memakan roti, nggak lama mereka ini terbunuh dan tewas ya. Dan puncak dari cerita menyeramkannya ini adalah ketika sang pemimpin menggantung dirinya di dekat altar. Dan katanya cerita ini juga menyebar dan sampai sekarang katanya si pemimpin gereja yang tadi yang gue bilang dan gak disebutin siapa namanya, dan katanya dia masih bergentayangan dan sering terlihat di gereja, terutama orang yang memasuki gereja dari Egg Hill Church ini. Oke, selanjutnya ada St. Louis Cathedral di New Orleans. Nah, jadi gereja ini tuh berdiri di New Orleans dan katanya sih gereja ini tuh punya cerita juga yang benar-benar serem banget dan orang-orang ini pada takut ya. Dan katanya gereja ini dibangun oleh pemimpin berkebangsaan Prancis. Dan gereja yang masih belum selesai dibangun sampai akhir 1850-an menyimpan banyak cerita hantu menurut orang-orang sekitar. Nah, salah satu hantu yang terkenal di Louis Cathedral ini adalah hantu Pierre de Gobert dan juga Pierre Antoine. Gue nggak tahu gimana cara bacanya, tapi kalau misalnya gue salah tolong koreksi ya. Nah, jadi ceritanya si Pierre de Gobert ini atau hantu yang terkenal dari gereja Louis Cathedral ini, dia adalah seorang pendeta yang tinggal di gereja ini pada abad ke-18. Dan si Pierre de Gobert ini merupakan pendeta yang menguburkan orang-orang yang dibunuh dengan kejam pada masa pemerintahan Spanyol. Dan gue juga nggak mendapatkan informasi, maksudnya dibunuh dengan kejam dengan cara seperti apa, atau ada insiden seperti apa juga gue nggak menemukan. Tapi yang jelas sih, siapa namanya tadi? Si Pierre de Gobert ini dia menguburkan orang-orang yang
dibunuh dengan kejam ya. Dan katanya si Pierre Dagobert ini setelah meninggal itu diteruskan oleh seorang pendeta bernama Pierre Antoine. Dan juga dikatakan bahwa si Pierre Dagobert dan Pierre Antoine ini dia menghantui gereja dari Louis Cathedral. Dan selain itu katanya ada hantu lainnya yang bernama Mary Lefau. Gue juga gak tahu gimana cara bacanya, Mary Lefau. Dan si Mary ini, dia adalah pendeta voodoo yang juga menghantui gereja dari St. Louis Cathedral. Oke, next selanjutnya ada dari gereja Paul Episcopal Church di Florida. Nah, gereja ini tuh dibangun pada abad ke-19. Kalau dari looknya sendiri, menurut gue nggak ada masalah ya sama gereja ini. Dan normal-normal aja kelihatannya. Dan si gereja ini berdiri di Florida. Dan gereja ini banyak menyimpan cerita-cerita berhantu karena sebenarnya ini bukan gerejanya yang berhantu, tapi karena si gereja ini tuh dibangun dekat pemakaman kalau yang gue baca ya. Jadi ada juga hantu yang terkenal dari gereja ini tuh, katanya yang paling sering kelihatan adalah hantu bernama John Fleming. Dan menurut rumornya hantu Fleming ini seringkali terlihat bersama dengan uap putih sebelum kemunculannya, dan dipercaya menghantui tempat tersebut karena batu nisannya telah menjadi bagian dari dinding gereja. Oke, next ada gereja Andrews on the Red di Kanada. Nah, gereja ini adalah gereja yang dibangun pada tahun 1849. Oke, bisa dibilang gereja-gereja yang gue bahas ini ya, gereja-gereja tua dibangun di abad sekitar 18-an. Di kota Salt Creek. Oke, jadi gereja Andrews on the Red ini adalah gereja batu yang paling tua dan berada di wilayah barat di Kanada. Dan karena mungkin usianya yang udah tua dan juga dia adalah gereja batu tertua ya. Jadi gereja ini punya cerita berhantu. Dan di gereja ini seringkali terlihat penampakan yang katanya ini berasal dari kuburan di sekitar gereja. Dan katanya beberapa orang ini mengaku bahwa dirinya pernah melihat hantu pria berpakaian hitam dan seorang wanita misterius berbaju putih. Dan juga ada katanya hantu yang memiliki sepasang mata merah yang sering menakuti beberapa pengunjung gereja. Oke, selanjutnya ada Chapel of the Cross di Mississippi. Nah, kayak dari looknya sendiri menurut gue nggak ada yang aneh ya, tapi arsitekturnya lumayan unik ya. Jadi lokasi gereja Chapel of the Cross ini berdiri berdekatan dengan kuburan juga ya. Mungkin karena berdekatan dengan kuburan, beberapa gereja tadi juga dikaitkan dengan hal-hal yang mistis atau berhantu ya. Dan katanya si gereja ini dulunya milik keluarga kaya dan berpengaruh, yaitu keluarga dari Johnstone. Dan saat ini gereja ini berlokasi di bekas perkebunan keluarga Johnstone. Nah, kisah seram ini bermula ketika tahun 1850-an. Jadi saat itu ada seorang wanita bernama Helen Johnstone. Jadi masih keluarga dari Johnstone ini, dan akan menikah dengan seorang pria. Namun sayangnya si pria ini itu meninggal saat berduel dengan New Orleans. Gue juga nggak tahu maksudnya apa, tapi intinya si pria ini meninggal sebelum hari pernikahannya. Dan tubuhnya ini dimakamkan di halaman gereja. Nah, si Helen ini seringkali terlihat mengunjungi kuburan dari calon suaminya itu sampai akhirnya dirinya meninggal pada 1946. Dan beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka pernah melihat hantu Helen di dekat kuburan gereja tersebut. Oke, selanjutnya ada gereja Nicholas Crutch. Dan gereja ini merupakan gereja berhantu yang katanya ya cukup menyeramkan dan berada di Inggris ya. Dan gereja ini juga diketahui ada sekitar 12 hantu. Bisa kehitung gitu ya maksudnya hantunya. Dan aktif menghantui tempat ibadah ini. Namun yang paling terkenal adalah hantu wanita daring dan wanita berpakaian merah. Hantu wanita berpakaian merah adalah seorang hantu wanita yang menghantui gereja demi mencari bayinya yang hilang. Selain itu ada juga hantu mantan pekerja dan hantu pendeta. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya hantu-hantunya. Cuman juga gue nggak mendapat informasi detail kenapa gereja-gereja ini bisa berhantu. Tapi dari informasi-informasi tadi kita bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya kebanyakan yang dianggap berhantu ini adalah gereja tua, gereja yang sepi, dan juga gereja yang dibangun di wilayah makam ya, wilayah kuburan gitu. Nah, selanjutnya ada gereja Mary Crutch di Inggris.
Oke, gereja ini ada di Inggris ya tentunya, dan umurnya ini diperkirakan sekitar 400 tahun dan udah ditinggalin banyak orang juga. Namun pada tahun 1840-an gereja ini mengalami renovasi. Oke, dari looknya sendiri memang kelihatannya ini gereja tua ya, dan kayaknya sih emang bangunannya udah lama banget. Dan katanya sih gereja ini sebenarnya nggak berhantu, cuman dia menyimpan cerita yang serem. Jadi katanya gereja ini dulunya digunakan oleh sekumpulan orang untuk melakukan ritual hitam, di mana dalam ritual ini membutuhkan beberapa korban manusia. Terbukti dari adanya kuburan yang berisikan mayat dan kebanyakan adalah perempuan. Oke, dan menurut gue ini adalah salah satu gereja yang paling serem karena dia udah dipakai sebagai tempat untuk ritual hitam, dan di dalamnya juga ada tumbal ya dalam ritual itu. Jadi menurut gue lebih menyeramkan aja sih dibanding dengan gereja-gereja yang sebelumnya ya. Oke, langsung ada gereja Most Holy Trinity di New York. Nah, jadi ini adalah gereja salah satu simbol dari kota Brooklyn ya, dan dikenal juga oleh banyak orang sebagai salah satu gereja paling berhantu di dunia. Dan gereja yang telah diperbarui modelnya pada tahun 1880-an ini memiliki gedung sekolah yang dibangun tepat di atas lahan kuburan. Oke, jadi di atas gerejanya ini ada sekolah ya? Nggak memiliki gedung sekolah. Dia memiliki gedung sekolah setelah renovasi tahun 1880-an dan dibangun tepat di atas lahan kuburan. Jadi katanya hantu-hantu yang biasa menghantui kuburan itu berpindah ke sekolah ya, menghantui sekolah. Nah, katanya juga beberapa aktivitas gaib sering terjadi di sekolah ini, kayak lampu tiba-tiba redup, terus juga jejak kaki misterius, dan suara-suara aneh. Itu katanya jadi bukti bahwa gereja dari Most Holy Trinity St. Mary di New York ini berhantu. Oke, dan yang terakhir ada gereja Andrews Episcopal Church di New York juga. Nah, kalau dari looknya sendiri gue nggak ngelihat jelas ya mana gerejanya, cuman gue bisa pastiin kalau di wilayah gereja ini banyak makam kayaknya. Oke, mungkin langsung aja gue baca. Jadi gereja ini berdiri di Staten Island, New York. St. Andrew Episcopal merupakan gereja paling berhantu yang ada di dunia, yang semakin membuat gereja ini menakutkan karena adanya kuburan yang terletak dekat dengan gereja. Oke, berarti rata-rata karena dekat dengan makam atau kuburan ya. Dan katanya beberapa paranormal mengatakan bahwa gereja ini merupakan rumah bagi para makhluk halus. Oke, sebenarnya makhluk halus atau setan itu suka dengan tempat-tempat yang sepi dan nggak dihuni sama manusia ya. Dimanapun itu, maupun tempat ibadah, rumah, atau ya bangunan-bangunan kosong. Nah, katanya sih di gereja ini itu sering terdengar suara lonceng dan suara-suara misterius lainnya. Dan juga gereja ini dibangun pada abad ke-18. Tapi meskipun berhantu, gereja ini katanya sering dijadikan sebagai tempat untuk merayakan Halloween. Nah, itu tadi beberapa gereja berhantu yang udah gua rangkum ya buat kalian di video kali ini. Dan mungkin sekian video dari gue. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan terlalu diambil pusing ya dengan soal gereja berhantu ini, karena gue yakin ini adalah salah satu stereotip masyarakat. Dan memang kadang kalau misalnya hal-hal yang gak baik itu muncul dari alam bawah sadar kita gitu, atau dari prasangka kita. Makanya kita jangan jangan berprasangka yang aneh-aneh kayak misalnya berhantu or something. Kayaknya enggak sih, terutama ini tempat ibadah. Dan gue yakin pasti banyak banget hal-hal positif dari gereja-gereja ini atau tempat ibadah lainnya yang katanya berhantu. Dan mungkin informasi ini bisa menghibur buat kalian. Dan kalau misalnya kalian request konten apa lagi yang harus gue buat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.